Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa tadi namanya? Pak Hilma. Iya, iya. Saya sekarang ada di lokasi Kelurahan Ganti. Sekarang saya lagi jenguk dan bawakan sedikit snack dan air mineral untuk Bapak Hilman. Bapak Hilman ini katanya tinggal di gubuk ini sudah 3 bulan lebih. Ukuran gubuknya ini 1x2. Di gubuk ini tidak ada lampu. Silakan. Kita lihat dia lagi makan. Lapar. Bapak minum, bapak minum ya. Makan om. Kasihan dia lapar ini. Tapi dia dikasih makan terus dengan adiknya. Ibu adiknya. Ibu adiknya. Iya. Tapi dia sering dikasih makan dengan adiknya ini. Tiap hari dikasih makan dengan adiknya. Ya diasinkan karena dengar cerita dari adiknya kalau berak, kalau buang air besar katanya susah kalau diangkat-angkat, sedangkan adiknya ini perempuan. Jadi kalau mau diangkat adiknya susah mau angkat dia di WC. Jadi dia ditaruh di gubuk sini menurut adiknya. Dia di gubuk ini sudah 3 bulan lebih. Ini kakinya nggak bisa lurus. Jadi dia begini terus. Orang ini anak yatim piatu. Orang tuanya sudah meninggal dua-dua. Iya betul, Ibu Naura, betul. Saya sekarang ada di lokasi yang kita bicarakan tadi di grup. Saya lagi bawakan dia snack sama air mineral. Bapak ini dengar cerita dari saudaranya, katanya dia kuat makan. Makanya saya coba suruh keluar, saudaranya buka snacknya. Ternyata betul dia kuat makan. Kalau dengar cerita dari saudaranya ini, Pak Yasmin tiap hari diberikan makanan, pagi, siang, malam. Tapi ya kondisinya seperti ini. Dia hanya 3 bersaudara. Satu
perempuan, 2 laki-laki. Dia anak pertama, dan adiknya yang ketiga kurang waras. Cuman yang cewek ini, yang perempuan ini, dia normal. Boleh dibantu viralkan. Kalau ada yang mau viralkan, silakan. Siapa tahu ada donatur yang mau mendonasikan rezekinya sedikit buat Pak Yasmin, Pak Hirman, buat Pak Hirman. Dia sudah 3 bulan lebih tinggal di pondok ini. Kalau masalah dia berbicara itu, dia hanya bisa berbicara dengan keluarganya, dengan adiknya. Kalau dengan kita yang jenguk begini, dia susah untuk berbicara. Minum om, minum gitu, minum ini, minum ini. Jadi dia tidur dalam gubuk ini, hanya satu bantal. Kakinya ini tidak bisa lurus, jadi begini terus kakinya. Dia ini Pak Hilman tidak ada penyakit apa, cuma pas meninggal orang tuanya dia jadi begini. Iya Bang Fikri, saya sengaja live biar pemerintah setempat, terutamanya kelurahan, bisa memperhatikan warganya. Ternyata warganya bukan cuma satu atas nama Dion, ternyata banyak warganya yang punya penyakit. Ini katanya penyakit keturunan dari orang tuanya, dari bapaknya. Iya Bu Winda, insya Allah Ibu Winda bisa bangunkan rumah. Insya Allah dimudahkan Bu Winda. Ini lokasinya di Kelurahan Ganti, sesudah lapangan bola, sebelum Pertamina Ganti, belok kiri. Kalau dari arah bawah belok kiri, kita masuk lorong sebelum Pertamina Ganti. Tanya saja dengan warga atas nama Pak Hirman.
Jadi dia tinggal di sini. Kalau buang air besar sudah ada lubangnya di situ. Di dalam gubuk ini sudah ada lubang tempat dia pembuangan air besar. Ya, tadi saya baru pulang dari Lalombi, kebetulan saya singgah di sini di Kelurahan Ganti. Ya Bu Winda, dia tidak pakai kasur ini Bu Winda, karena yang saya lihat di sini hanya bantal saja, ini satu bantal. Dia tidak pakai kasur. Ini gubuknya ukuran 1 meter kali 2, 1 kali 2 meter. Kuat dia makan ini Bu. Kebetulan tadi saya singgah beli snack buat Pak Hirman. Kata saudaranya dia kuat makan, makanya saya tes, bukakan 1 pak wafer. Alhamdulillah dia seperti kelaparan, dia suka. Makan Pak, masih ada nih Pak, masih ada. Makan, nanti saya bukakan Pak. Masih ada Pak, masih ada. Kalau masih mau nanti saya bukakan Pak. Iya. Kalau makan nasi dia Bu bagaimana Bu? Ya? Makan nasi dia pakai tangan. Bisa dia makan nasi Bisa. tanpa disuap? Iya, tidak disuap dia, makan sendiri. Dicucikan tangannya. Oh. Jangan lupa cuci dulu tangan. Itu dia cuci sudah begini, baru makan. Di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa. Sebelum Pertamina Ganti, belok kiri kalau dari arah bawah. Pas di belakang Pertamina, kalau kita dari arah bawah, kita dapat lapangan dulu, terus nanti sebelum Pertamina kita belok kiri, ada lorong belok kiri. Tanya saja dengan warga rumahnya Pak Hirman, pondok tempat tinggalnya Pak Hirman. Iya Bu Winda, dia lapar sekali ini Bu Winda. Bukan maksudnya dia lapar Bu, tapi dia ini kuat makan Bu. Kata saudaranya dia kuat makan, karena saudaranya sendiri beri dia makan tiap pagi, sore, pagi, siang, malam. Kalau dia berbicara, dia hanya bisa berbicara dengan saudaranya Bu. Itu pun tidak begitu jelas. Kalau dia hanya bilang iya saja Bu. Ini penyakit keturunan, karena bapaknya meninggal. Penyakitnya sama seperti Pak Hirman. Adanya juga sekarang kurang waras juga. Ada tadi saya dapat di lapangan adiknya.
bisa diajak bicara? Bisa. Ibu yang ngajak bicara. Soalnya saya bicara dia cuma iya. Iya, apa dia bilang kan itu? Iya saja dia. Ah, ini saudaranya Pak Hirman. Ay, mama cowok saya aku Ini saudara Pak Hirman. Napuroti ni konimu. Napomo. Dia saja dia, iya saja, biar apa dikasih tahu kan? Cuma iya saja. Iya, banyak iya terus saja dia. Masih ada air, dia bilang iya. Sudah habis makan. Sudah habis nasi, dia bilang iya. Itu saja dia, banyak iya-iyanya Pak. Kalau saya kasih makan dia, sudah habis nasi, iya. Begitu saja dia itu. Tapi dia tahu kita kayak keluarganya. Oh, dia tahu kita keluarganya. Dia tahu. Dia tahu keluarganya begitu. Malas bicara dia itu. Maupun nanggoi roti. Tidak bisa dia bagiin kakinya itu. Itu saja kalau ditanya. Dia ada barangkali bertanya apa dia ada. Biar apa ditanyakan. Tapi kalau dibalikan nanti nasi itu nanti nasi kuning makan. Iya. Sudah habis. Iya. Itu saja dia. umurnya berapa nih, Bu? 40 lebih. 40 lebih. Iya. Dia tidak kena penyakit apa-apa ini, Bu? Saya ini tidak saya tahu juga persis sekali awalnya dia ini apa saya kasihan belum tahu persis dulu saya waktu tinggal di kebun dia ini sudah dapat penyakit. Kita kasihan masih kecil sudah meninggal mamanya kita orang jadi kita kasihan tidak tahu apa-apa sekali apa tanteku cuma bapiara kita ini masih bayi saya meninggal saya punya mama. Itu biasa berapa urai kayak tambah bodoh lagi ditanya-tanya apa orang tua tiada juga barangkali bilang begini umurnya kamu orang begini tiada. Dah 20 tahun itu dah. Oh iya apa tua lain dia pun juga ditanyakan boy tua umur. Terus dia ini misalkan kalau dia dikasih tinggal di rumahnya ibu bisa? Kayaknya kayak saya nggak mampu tinggal di rumah bisa. Saya nanti cocok ya anak lagi suamiku lagi nanti bagaimana sedangkan saya bukan juga tanah orang tuaku. Saya nggak mampu itu dibangunkan di sini dia ini. Kalau cuma bakasi makan saya antarkan diantarkan apa tidak juga dikasih lapar dia ini kan. Kalau untuk dalam rumah kasihan setengah mati saya. Apa bukan kita cukup barangkali 2 orang urusnya di situ. Sedangkan bukan dibilang apanya sah saja juga mencari. Kita di mana kerja, Bu? Tiada kerja cuma jual kecil-kecilan di dalam rumah. Saya ini datang waktunya bikin jualan untuk kasih hidup orang ini kasihan kalau saya pikir juga saya punya suami cuma di kebun terus tidak mungkin itu uangnya kebun hasilnya hari-hari dimakan. Betul. Nanti ada waktunya baru. Tapi dia ini makan pagi siang malam. Iya. Iya. 1 hari 3 kali dia makan. Iya. Atau dia cuma siang dan malam saja. Pagi siang malam. Apa banyak orang kalau sore diantarkan sudah kasihan. Tidak ada biasa ada juga keluarga datang. Ada iya biasa bawakan kue kalau orang baso kopangga di pinggir jalan biasa dia kasih juga di sini jawaan tak diantarkan. Ada juga saya punya sepupu sana bikin nasi kuning biasa dia kasih juga. Itu kakinya tidak bisa lurus atau bagaimana? Tidak bisa lurus lagi kakinya itu. Begitu terus sudah dia itu saja kasihan tidak bisa berduduk. Ini dia memang pakai sarung atau bagaimana? Pakai sarung. Pakai sarung saya dengan baju. Dia enggak suka pakai celana? Enggak suka soalnya kakinya itu setengah mati. Oh. Kayak pasang celananya. Berarti hanya baju saja dia. Iya, baju dengan sarung. Baju dengan sarung. Iya, itu saja dia butuh. Terus kalau dia tidur di sini di papan ini apa tidak sakit belakangnya atau bagaimana? Iya, pakai cuma dikasihkan papan. Apa biasa dikasih tikar cuma biasa dia buang. Oh, namun dia pakai tikar. Banyak juga tikar dikasihkan ini. Tidak mau dia pakai. Iya, tidak mau pakai tikar. Bantal juga dia buang. Biasa juga bantal dia gantung nanti saya kasih pakai nanti bantal baru bilang iya. Jadi kalau misalnya dibelikan dia kasur, kira-kira bagaimana kalau kasur dibelikan dia? Tidak tahu lagi kasur. Hei, anu holi kasur nih muti jaka. Nemo mau iya.
Saya kasih tahu kalau belikan kasar kau jangan kau buang. Dia bilang iye. Dia bilang begitu iye. Saya kasih tahu jangan, memang nanti barangkali disimpan di mana saja. Dia bilang iye. Saya bilang kalau belikan kasar nanti jangan kau buang, iye. Banyak iyenya saja dia ini. Puno broti koni. Puno broti koni. Anu pun mau pumpame pa bono deh. Tante, ini kan ada susu, Iya. ada gula. Tante taruh nanti di botol, buatkan dia susu biar dia Iya, ini iya. kuenya taruh sini saja. Iya, iya, Biar dia makan terus. Iya, iya. Terus ini susu dengan gula, bikinkan nanti dia taruh di botol. iya, nanti dibikin, Nanti taruh di dibawakan saya sini biar dia Iya, minum iya. terus. Apakah belo buya? Dia minum susu ini, Iya. kasihan ini. Kono. Desi Iya, ini ganteng ini. ganteng memang. Perempuan saja minta salam dulu dengan dia ini. Begitu? Iya. Iya, putih sekali ini. Dipal dulu ceweknya ini. Ini putih karena dia begini atau dia putih memang alami? Memang iya. Dia ini yang paling ganteng. Perempuan sendiri minta salam dengan dia, tidak dia. No. Hey, what's up dah? Jarang tak Dia cewek. kan yellow tika. Dia lagi kata. Dia melorong cewek. Itu kau lagi kali. Hah? Iya. Kalau ya aja. Hemat dia kalau pakai celana, papasannya itu. Apa tidak lurus kakinya? Jadi Saya sarung mana-mana saja. saya urus, Pak. Baru dia pakai celana, mana sudah lain diurus. Kalau cuma dia tidak lapar, dikasih makan, kasihan. Bu Winda dia sudah 3 bulan lebih di dalam pondok ini. Katanya waktu sebelum di sini di mana? Di rumah tanteku di atas sana. Di- Di belakang lapangan itu kita lewati tadi. Itu Di dulu belakang dia kantor kelurahan. Ya? Di belakang kantor kelurahan. Iya, di belakang Dulunya dia tinggal di belakang kantor kelurahan Ganti di rumahnya tantenya. dia di situ. Dia katanya tinggal di rumahnya tantenya itu di belakang di belakang kantor kelurahan Ganti lebih 10 tahun. Belum lama juga dia dikasih pindah ke sini. Masalah sakitnya ini saudaranya sendiri saja tidak tahu katanya kalau dia ini sakit apa. Soalnya kan ini penyakit dari dia kecil. Dan juga orang tuanya sudah meninggal. Jadi tidak ditahu penyakitnya ini penyakit apa. Tapi kalau saya lihat dari sisi sekarang ini, dia ini kalau mau dibilang sakit tidak. Cuman kakinya ini tidak bisa lurus. Terus dia ini diam-diam terus. Kalau ditanya cuma bilang iye. Disuruh makan iye. Habis makan iye. Itu terus saja dia iye iye. Tapi dia paham orang, kalau orang bercerita itu dia paham. Cuma pakai bahasa Kaili. Iya, dia paham. Bahasa Kaili dia paham. Mungkin dia paham juga barang. Kalau bahasa Indonesia bagaimana? Tidak mungkin tidak dia paham. Dia tahu, ha? Apa saya anak terakhir saya ini. Dia yang paling kakak sekali. Berarti yang tadi yang di lapangan saya lihat itu imba jalan-jalan kurang. Adanya kita, Kakak juga. kakaknya siapa? Kakakku juga. Oh, yang tengah sana. Iya, yang tengah sana. Oh, kita
dia tadi. Iya, tadi saya bawa tanya orang di sana. Iya. Oh, Itu sudah. itu kakaknya kita. Kakak juga. Berarti adanya Pak Hirman. Iya, adanya Pak Hirman itu. Anak pertama dia itu. Itu yang Yang berjalan itu. adanya Pak Hirman itu waras. Tidak waras. Tidak waras itu. Tidak waras. Jadi kalau makan bagaimana, Bu? Makan di rumah. Pulang dia Pulang kasihan diurus semua. hari pulang. Oh, makan di rumahnya kita. Diurus semua dikasih makan. Tapi Kalau dia potong makan bajunya diganti juga, celananya Robi diganti juga. makan sendiri dia. Iya, makan sendiri. Pintar juga dia naik kemari. Kalau lapar dia baterai juga. Baterai, saya mati. Panggil namaku. Ya bisa kasih makan sudah. Tapi dia tinggal dengan ibu. Iya, iya. Kalau tidur tidak juga, apa tidak tentu juga tidurnya. Sudah 2 kali juga dikasih masuk rumah sakit jiwa dia itu, Pak. Keluar tuh 3 lagi. orang anaknya itu, Pak. Hah? Sudah kawin, sudah dia Oh. sudah 3 orang anaknya itu. 1 Oh, sudah nah. kawin, mana juga diurus anaknya dengan sah semua saja. Anak. Anaknya 1 kawin di Loli, 2 masih cewek. Oh, ada anaknya, 3 anaknya. Tapi pas dia 3 anaknya itu dia langsung tidak waras. Iya, tinggal dia dulu dia di Kalimantan. Pas pulang di Kalimantan, begitu sudah tidak waras sudah pulang itu. Saya urus juga, saya panggilkan dukun dulu, saya coba. Oh, dulu dukun kampung, saya uruskan. Habis itu pas kasih picanya orang, dikasih dulu. Berusaha dulu kita orang kasih masuk di rumah sakit jiwa tuh, barangkali ada anunya. Iya, ada Ada perubahan. perubahannya dikasih masuk. Pas kita sana, pas 1 bulannya kita tengok ke sana tuh, dibawa-bawakan kue kita 1 keluarga. Pas datang di sana, begini saja orang di sana, hei ibu, minta tolong kita bawa pulang lah dulu ini. Biar apa saya kasih tahu kan tiada dia orang ibu apa kita bawa dulu nanti kenapa lagi di situ baru kita bawa ulang lagi kemari. Kita bawa sudah kemari pas 1 malam Mbak Pica kacanya Pertamina sana kantornya masih gini mama tuh. Musalanya situ dia pindah. Pas paginya saya bawa lagi ke sana. Di rumah sakit jiwa sana di Mandani. Pas mau hampir 1 bulan, dia orang sendiri sudah kasih kembali. Mau apa sudah? Dia sendiri sudah bawakan saya kemari. Dia ada perubahan. Begini kalau orang kaya saya tinggal sabar-sabar di sana biar saja di situ. Bagaimana kasihan kita cuma begini. Kira-kira kalau kakaknya ibu itu mau dibawa ke rumah sakit Madani, terus ada yang maksudnya ada yang berikan dia makanan terus, kira-kira ibu mau? Bagaimana? Misalkan iya maksudnya antarkan makanan begitu. Tapi maksudnya bukan ibu yang antarkan, maksudnya saya nanti kan siapa tahu ada relawan yang bisa antarkan makanan ke sana atau bagaimana kan? Iya. Begitu. Lebih bagus juga itu Pak daripada di sini kasihan baru sebarangnya orang, tidak marah orang juga betul juga dia kasihan. Namanya siapa sana, Bu? Irwan. Irwan. Iya. Ini Hirman. Ini Hirman. Betul juga tidak marah orang, betul juga orang. Rusak sudah barangnya dibikin Irwan ini. Betul juga orang, tidak juga barangkali kita Tapi orang kasihan. dia kasih pecah-pecah begitu kacanya orang, apakah tidak marah orang? Marah. Apa betul juga kasihan orang marah. Apa anunya orang bagus-bagus di pica ini. Baru-baru ini. Iya. Jendela, pintu. Dengan jendela. Saya sudah bingung, saya bagaimana sudah saya. Bingung sendiri sudah saya. Pak pikir dia itu. Terima kasih sudah menonton live-nya Bapak Hirman. 2 orang Bapak memang Hirman. saya urus ini. Bapak Hirman ini 3 bersaudara, 1 perempuan, 2 laki-laki. Bapak Hirman ini adiknya laki-laki tidak waras, dan yang perempuan ini alhamdulillah normal. Sekarang yang perempuan ini sementara saya wawancarai dulu masalah dari awal Pak Hirman ini kenapa dan terjadi apa, terus dia kenapa bisa begini, kenapa bisa dia ditiru dalam pondok ini. Ini pondok ukurannya cuma 1 kali 2 meter. Bila mana ada relawan donasi yang pengen jenguk Pak Hirman, silahkan
tidak susah kok. Kelurahan Ganti di belakang Pertamina. Rumahnya Kelurahan Ganti di belakang Pertamina. Kalau kita dari arah Pasar Impres Donggala, kita terus sebelum Pertamina ada lorong sebelah kiri, kita belok kiri, masuk saja, tanya di mana gubuknya Pak Hirman tinggal. Pasti insya Allah mereka bisa beritahu. Semuanya bisa dimudahkan. Buat para relawan donasi yang ingin membantu dan ikut partisipasinya, silakan. Pak Hirman untuk sementara belum bisa pakai celana karena kakinya tidak bisa lurus. Bahkan Pak Hirman ini hanya bisa menggunakan baju dan sarung. Mudah-mudahan kasur atau tikar dan bantal bisa diberikan. Mudah-mudahan dia tidak gantung saja begitu. Karena saya dengar di sini dia dikasih tikar, katanya tikarnya dibuang. Makanya kita coba kasih dia kasur. Mudah-mudahan kasur itu dia pakai dan dia tidak buang. Ini kakinya begini terus, ini kakinya kecil Pak Hirman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.